panes. Freeze panes ini adalah salah satu fitur yang digunakan untuk memfreeze atau membekukan baris atau kolom tertentu pada sebuah worksheet di Excel. Sehingga ketika kita akan menggeser sel pada worksheet Excel, maka posisi baris atau kolom tersebut tidak akan ikut bergerak dan akan tetap terlihat. Dalam fitur Freeze Panes Excel ini, kita bisa melakukan beberapa fitur, diantaranya untuk mengunci baris pertama dalam sebuah worksheet di Excel, bisa mengunci kolom pertama sebuah worksheet di Excel. Kita juga bisa mengunci lebih dari satu baris pada Excel, bisa mengunci lebih dari satu kolom pada Excel, dan bisa mengunci kolom dan baris sekaligus. Dalam contoh ini, kita akan membekukan kolom tanggal, bukti, keterangan, kode akun, nama akun, kode bantu, nama relasi, debit, dan kredit, agar ketika kita memasukkan transaksi di dalamnya, tidak kesulitan untuk melihat kolom tersebut. Caranya cukup mudah dengan meletakkan kursor tepat di bawah baris, tepat di bawah kolom yang akan kita freeze nanti. Kemudian kita ke tab view, kemudian kita pilih freeze panes dan kita klik freeze panes. Selesai. Maka ketika kita menggeser tampilan ini, kolom tersebut akan tetap terlihat. Transpose data. Pada saat kita mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel, ada kalanya kita perlu mengubah orientasi data yang awalnya horizontal menjadi vertikal pada Excel atau sebaliknya. Artinya, kita mengubah data yang sebelumnya mendatar menjadi data menurun atau sebaliknya. Dan kita bisa menggunakan fitur Transpose data. Bagaimana caranya? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Pertama, kita harus memblok atau menselect data yang akan kita ubah. Kemudian kita klik copy, kemudian arahkan kursor pada lokasi yang lain. Kemudian kita pilih paste dan kita pilih paste spesial. Kemudian pada pilihan paste kita pilih all, pada operation kita pilih none, dan kita checklist pilihan transpose. Kemudian klik OK. Maka data akan berubah. Set Default Save Location. Bagi yang sering menggunakan Microsoft Office atau salah satunya Microsoft Excel, pasti sudah tahu jika saat akan menyimpan file, lokasi default yang muncul pertama kali adalah My Document. Hal ini sebenarnya tidak berpengaruh terhadap isi file yang akan disimpan. Namun ada sebagian orang yang sudah menyiapkan folder tersendiri untuk file-file yang akan mereka simpan selain di My Document. Bagaimana caranya? Yaitu dengan diklik file, kemudian pilih option, kemudian kita klik save, kemudian pada default file location kita ganti ke folder tujuan kita, ke folder yang sudah kita buat. Misalnya di sini kemudian kalau sudah, klik OK. Kemudian ketika kita akan menyimpan file tersebut, maka file tersebut akan otomatis tersimpan di default yang sudah kita tentukan, yaitu di demo Excel tadi. Kemudian akan kita simpan, misal kita beri nama, lalu kita save, dan file akan tersimpan di default folder yang sudah kita tentukan. Skip blanks. Pada fitur ini kita bertujuan untuk mengisi sel-sel yang kosong ini dengan data yang ada di sini. Tapi apabila kita hanya mengcopy lalu mem-paste ke bagian ke sini, maka masih ada sel-sel yang kosong. Maka kita bisa menggunakan fitur skip blanks. Bagaimana caranya? Mari kita simak tutorialnya. Jadi kita undo dulu, kita copy, kemudian kita paste
menggunakan paste spesial, kemudian kita checklist skip links di sini, lalu kita klik OK, maka data yang ada terisi semua. Absolute reference dalam mengaplikasikan sebuah Excel, misalnya di contoh ini, untuk menghitung pajak terutang sama dengan PKP dikalikan tarif pajak. Kita akan aplikasikan ke dalam rumus Excel, yaitu PKP dikalikan tarif pajak, dan akan keluar hasilnya. Dan biasanya kita akan menarik ke bawah untuk mempercepat penghitungan. Namun ternyata hasilnya tidak sesuai. Agar hasilnya sesuai, kita dapat menggunakan tips yaitu absolute reference. Bagaimana caranya? Kita undo dulu, kemudian karena pajak terhutang sama dengan PKP dikalikan tarif pajak, untuk semua PKP dikalikan tarif pajak yang sama yaitu 15%, maka untuk tarif pajaknya yaitu 15% pada sel C2 kita absolutkan dengan mengklik F4, lalu klik enter, dan kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan sesuai. Merge cells with fill justify. Tips ini digunakan untuk membuat data-data yang berada di contoh ini terdapat dalam satu sel yang sama atau dalam satu baris. Caranya yaitu dengan mengblok data tersebut, kemudian di tab home kita pilih fill, kemudian kita pilih justify, maka beberapa data akan berada di sel yang sama. Apabila kita akan menjadikan dalam satu sel yang sama lagi, kita tab home, kita pilih fill lagi, kita justify lagi, dan berada di satu sel yang sama dan menjadi satu baris seperti ini. Tips selanjutnya adalah copy and paste chart formats, atau bagaimana caranya untuk mengcopy paste format chart. Misalkan kita mempunyai data berikut, terdapat dua macam chart, yaitu chart berbentuk bar dan juga chart berbentuk pie. Misalkan kita akan mengubah chart berbentuk pie ini agar berbentuk bar seperti yang di atas. Caranya adalah dengan mengklik chart bar pada gambar, kemudian di tab home kita klik copy, kemudian kita klik chart yang akan kita ubah, kemudian kita pilih paste spesial, kita klik format, lalu klik OK, maka chart akan berubah. Tips selanjutnya yaitu show or hide the ribbon, atau memperlihatkan atau menyembunyikan ribbon, yaitu caranya cukup mudah, yaitu dengan mengklik dua kali tab-tab pada Excel, bisa tab manapun bebas seperti ini, maka ribbon akan tersembunyi. Ketika akan memperlihatkan ribbon kembali, lakukan hal yang sama dan ribbon akan terlihat kembali. Tips selanjutnya ada drop down list. Nah, drop down list bertujuan agar kita tidak perlu lagi mengetik atau memilih ulang secara manual tentang data yang akan kita masukkan. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja kita klik pada kolom yang kita inginkan, kemudian pada tab kita masuk ke dalam data, kemudian kita pilih data validation. Nah, di dalam setting ini yang low-nya kita pilih list, kemudian source sumbernya kita pilih di dalam tabel yang kita inginkan. Nah, langsung saja kita drag seperti ini, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, input message berfungsi ketika kita nanti akan memberi pesan kepada pengguna. Kemudian error alert itu ketika kita memberi pesan kepada pengguna ketika kita salah memasukkan suatu data. Jika sudah, kita OK saja. Nah, akan muncul tanda seperti ini. Kita klik
Nah, sudah jadi. Kita tinggal memilih tanpa mengetik ulang. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Tips berikutnya yaitu fill handle. Bagaimana kita dimudahkan untuk mengisi data-data tabel di bawahnya. Caranya yaitu yang pertama contohnya tanggal. Nah, tinggal kita blok seperti ini, kemudian arahkan pada ujung yang terdapat titik kecil di bawah ini sehingga muncul tanda seperti tanda plus. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, maka tanggal-tanggalnya akan terisi secara otomatis sesuai urutan. Kemudian bisa juga bulan. Tinggal kita blok di bawahnya, kemudian arahkan kursor hingga membentuk tanda plus hitam seperti ini, kemudian kita tinggal tarik. Nah, bulannya akan otomatis terisi. Nah, begitupun juga dengan hari, kita arahkan kepada tabelnya, kemudian tinggal kita seret ke bawah. Nah, maka otomatis akan terisi. Kemudian bulan juga sama. Nah, otomatis terisi. Kita juga bisa mengganti, kita hapus dulu, kemudian misalkan kita mengisi dengan Sunday, maka hasilnya pun juga mengikuti bahasa Inggris seperti ini. Nah, kemudian ada juga nomor. Nah, ada juga nomor genap. Begitupun juga dengan nomor ganjil, kita juga bisa menggunakannya. Nah, kemudian kita menghitung jumlah atau perkalian. Nah, seperti biasa kita sudah menuliskan rumusnya, tinggal kita tarik seperti ini, maka otomatis akan terisi. Nah, sekarang kita undo dulu. Kita juga bisa mengisinya, tinggal mengarahkan kursor kepada titik kecil ini, kemudian klik 2 kali. Nah, maka otomatis akan terisi sampai ke bawahnya. Kemudian kita juga bisa menggabungkan teks dan juga angka seperti ini. Tips selanjutnya yaitu ada auto adjust column width. Nah, bisa kita lihat pada kolom tanggal, bulan, dan yang lainnya, itu tampak ada pagar seperti ini yang menandakan bahwa ukuran kolom tidak cukup. Nah, biasanya kita mengaturnya dengan menarik secara manual seperti ini. Nah, ada cara yang lebih mudah, yaitu kita arahkan kursor ke tengah-tengah kolom hingga membentuk kursornya seperti ini. Kemudian kita hanya memerlukan double klik saja. Nah, sehingga sudah teratur rapi. Kita double klik. Nah, begitu pun juga dengan kolom biaya, kita double klik saja. Nah, maka akan otomatis pas dengan isinya. Itu yang dinamakan dengan auto adjust column width. Tips selanjutnya yaitu kita akan membuat tanggal dan juga jam terkini. Nah, yang pertama untuk tanggal, kita hanya perlu menggunakan shortcut keyboard yaitu Ctrl ditambah dengan titik koma. Maka akan langsung tersedia. Sedangkan untuk jam, kita menggunakan shortcut keyboard yaitu Ctrl, Shift, dan juga titik 2. Nah, untuk tanggal, kita juga bisa menggunakan formula, yaitu formulanya sama dengan today. Kita enter. Nah, sudah terlihat tanggalnya. Sedangkan untuk jam,
sama dengan now. Kita enter. Nah, akan terlihat tanggal dan juga jam. Perlu diketahui bahwa tanggal dan jam ini bersifat dinamis, jadi ketika kita membuka sheet ini di lain hari, maka tanggal dan jam akan menyesuaikan di hari itu juga. Tips berikutnya berguna ketika kita ingin mengirim sebuah file Excel atau file PDF ke sebuah email, yaitu dengan menggunakan shortcut pada bagian atas Excel. Jika belum ada shortcutnya, kita bisa mengcustomize-nya dengan memilih pada More Command. Nah, di sini kita dapat memilih komen sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti email, cut, copy, dan lain-lain. Jika sudah, kita klik OK, maka shortcut akan terlihat pada bagian atas. Kemudian kita pilih logo email. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, maka file sudah siap untuk dikirim dengan mengirimkan email, mengetikkan email, dan juga subjeknya. Jika sudah dikirim, Anda juga bisa menggunakan file PDF atau file Excel yang lainnya. Kemudian ada yang namanya flash fill. Flash fill digunakan untuk mengisi data secara cepat sesuai dengan contoh yang kita berikan. Nah, misalnya di sini ada nama lengkap, kemudian kita mengisikan nama depan Ahmad sesuai dengan contoh. Nah, kemudian kita mau di tab Home, kemudian pilih Flash Fill. Nah, maka nama depan di bawahnya akan terisi sesuai dengan contoh di atasnya. Kemudian nama belakang Subarjo. Nah, kita lakukan hal yang sama di tab Home, kemudian pilih Flash Fill. Nah, maka akan dengan cepat terisi. Kemudian kita juga bisa menggunakan pada tab data, kemudian pilih flash fill. Nah, maka hasilnya akan sama juga. Nah, saya memiliki data-data yang saya ingin jumlah kita tinggal pilih range yang akan dijumlah. Kemudian pada tab formulas itu kita pilih auto sum, maka akan muncul secara cepat hasil penjumlahan dari range-range di atasnya. Kemudian secara untuk kita pilih lagi itu di sel I1 sampai dengan I10 itu kita pilih, kemudian kita klik lagi auto sum gitu. Selain itu kita juga bisa menggunakan shortcut keyboard dengan menekan ALT plus tanda sama dengan. Clear all formats. Untuk menghapus format data di Excel, kita bisa membatalkan atau menghilangkan masing-masing format pada data dengan fitur clear untuk menghilangkan beberapa format sekaligus. Caranya itu kita klik sel atau kelompok sel yang berisi data, kemudian kita pilih range-nya, lalu selanjutnya pada tab home kita pilih di kelompok editing di posisi paling kanan, itu kita klik tombol clear, kemudian pilih clear formats untuk menghapus semua pemformatan sekaligus. Semua pemformatan pada data telah dihilangkan dan data kembali ke tampilan default seperti ini. Kita buka lembar kerja Microsoft Excel, kemudian klik kanan pada sheet yang ingin di copy,
maka akan muncul pop-up properties. Lalu kita pilih move or copy, maka akan muncul jendela move or copy. Kemudian untuk mengcopy itu centang pada create a copy, kemudian klik OK, maka akan muncul copy dari sheet neraca pada menjadi sheet neraca 2. Data bars pada range yang berisi angka. Semakin besar angka tersebut, maka akan semakin panjang data barnya, sehingga kita akan dengan mudah mendapatkan nilai terendah atau nilai tertinggi dari sebuah range. Syarat untuk menggunakan data bars ini adalah kita memiliki sebuah range yang berisi angka. Data bars yang akan dibuat ditempatkan pada range yang berisi angka tersebut untuk memperjelas mana angka yang paling besar dan mana angka yang paling kecil. Untuk langkah-langkah membuat data bars, yaitu yang pertama, kita pilih range dari G10 sampai dengan G21, kemudian klik pada tab home, itu diklik conditional formatting. Selanjutnya ada menu data bars, pilih pilihan warna yang kalian inginkan, ada yang solid ataupun gradient. Kemudian pilih, nanti akan muncul data bars yang kita inginkan. Lalu untuk mengganti warna bars pada data bars tadi, kita bisa pilih lagi pilih lagi range G10 sampai dengan G21, kemudian klik tab home pada conditional formatting, dan kita manage rule. Di sini kita ada pilihan edit rules, kita bisa ganti warna ataupun yang gradient ataupun yang solid. Kemudian jangan lupa klik OK. Nama range harus diawali dengan valid karakter, yakni abjad A sampai Z. Kemudian ada underscores atau backslash. Jadi nama range tidak boleh diawali oleh angka dari 0 sampai 9. Yang kedua, nama range tidak boleh mengandung spasi. Dan yang ketiga, maksimal karakter nama range adalah 255 karakter. Nama range juga tidak boleh menggunakan atau persis dengan referensi sel, misal A1. Menggunakan name box merupakan cara pertama dalam membuat nama range. Cara ini merupakan cara pemberian nama range yang paling lazim digunakan oleh pengguna Excel. Caranya yaitu kita harus seleksi sebuah sel atau range pada datasheet. Kita seleksi dari sel A1 sampai dengan E, kemudian klik pilih name box yang ada di sebelah kiri formula bar. Lalu kita tulis nama range yang dikehendaki asal memenuhi syarat-syarat penamaan range yang tadi. Di sini kita pakai nama daftar kode pembantu, lalu tekan enter. Quick Analysis Tool. Quick Analysis Tool sebagai cara cepat kita untuk menganalisis data dengan mudah. Ada beberapa pilihan analisa untuk data dari formatting, rekomendasi chart, sparkline, atau untuk menambahkan formula secara otomatis. Ketika kita sudah membuat tabel pada Excel, seleksi range yang akan kita analisa. Secara otomatis pop-up analysis akan muncul pada range kita, dapat pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan. Quick Summary Statistic.
Untuk quick summary statistik itu kita bisa lihat, kita coba blok dari A1 sampai dengan J, maka kita akan lihat di sini itu ada average, count, sum yang kita gunakan selama kita gunakan pada lembar kerja. Nah, ketika kita klik kanan itu kita bisa lihat mana yang ingin kita tampilkan dan mana yang tidak ingin ditampilkan. Misal saja average. Nah, kita hilangkan centangnya, maka average tidak akan muncul di sini. Penggunaan ALT atau F10 merupakan cara termudah karena kita akan diarahkan untuk mengakses perintah tertentu dengan menampilkan huruf pada ribbon. Kita tekan ALT atau F10, kemudian akan muncul huruf yang ditampilkan. Nah, kita tinggal pilih salah satu, kemudian ikuti instruksi pada huruf yang kita pilih. Selanjutnya itu ada kita gunakan CTRL plus tanda panah ke bawah untuk memindah kursor ke sel paling bawah. Gitu. Kemudian selanjutnya ada begitu pula dengan CTRL plus panah kanan, panah kiri atau panah atas. Kemudian untuk memindah kita ke sheet yang lain itu kita gunakan CTRL plus back up untuk ke kanan dan back down untuk ke kiri. Oke, tips trik selanjutnya yaitu cara memindahkan satu sel ke sel tujuan yang kalian mau. Nih, kita bisa lakuin itu dengan cara blok sel yang ingin dipindahkan. Lalu setelah itu sampai ada tanda kayak gini, lalu kalian bisa drag sel-sel ini ke sel yang kalian mau. Ini bisa dilakuin ke semua sel. Meskipun sel itu ada rumus juga tetap bisa dipindahin seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tips trik cara menggunakan conditional formatting. Nah, caranya gampang banget. Nah, conditional formatting itu ada di sini. Kita tinggal blok sel yang pengen di highlight. Setelah itu kita klik conditional formatting. Setelah itu highlight cell. Kita bisa pilih, ini ada beberapa pilihan. Ini saya akan coba yang greater than. Nah, ini warnanya bisa bebas pilih. Ini saya akan pakai yang hijau. Ini kita bisa pilih angkanya bebas. Mau ini bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 3 juta, bisa 4 juta, bisa macam-macam. Saya akan coba di 3 juta. Kita lihat ini hasilnya tuh. Nilai yang di atas 3 juta itu bakal berwarna hijau, sedangkan yang di bawah 3 juta atau yang nilainya pas 3 juta itu nggak akan keisi warnanya. Cara menggunakan Ctrl Enter. Nah, ini gunanya misalnya kalau kalian misalnya ini nanti ke bawahnya bakal jadi tanggal 2, ke bawah sini ke tanggal 3, ke bawah sini bakal jadi tanggal 5. Nah, gimana caranya? Caranya kalian blok sel yang ada di sini. Terus find select. Setelah itu go to special. Klik yang blanks. Nah, habis itu kalian ketik di sini rumusnya sama dengan klik yang ini, habis itu center enter, habis itu Ctrl Enter. Nah,
Ini bakal ngebantu banget kalau kalian lagi bikin jurnal umum. Oke, tips selanjutnya yaitu GoToSpatial. Nah, GoToSpatial ini bisa kalian implementasikan misalnya kalau kalian pengen ngeblok sel yang kosong doang, terus misalnya kalau cuman pengen ngeblok sel yang ada formulanya doang. Nah, ini bisa dilakuin nih, bisa dilakuin dengan cara kalian blok yang pengen di Nah, setelah diblok, klik di home, terus ada find select yang di sini. Setelah itu klik yang GoToSpatial. Nah, di sini ada macam-macam. Misalnya kalau pengen lihat yang ada rumusnya doang, bisa klik yang formulas. Misalnya kalau pengen lihat sel yang kosong itu bisa blank. Kita klik yang formula dulu. Nah, ini sel yang keblok ini adalah sel-sel yang punya rumus. Ini contohnya nih. Di tabel nama akun ini ya, di kolom nama akun tuh. Ini isinya ke bawah rumus semua. Terus tadi yang keblok juga nama relasi. Nah, di sini ke bawah ada rumusnya juga. Nah, kita coba lagi yang lain. Find and select, GoToSpatial, find yang blanks. Nah, lihat ini langsung, ini sel-sel yang kosong ini langsung keblok semuanya. Cukup membantu kan? Oke, tips trik selanjutnya yaitu cara menggroup sheet. Gunanya menggroup sheet itu untuk apa sih? Nah, nanti misalnya kalau kalian ingin ngetik hal yang sama di tiap sheet, kalian gak harus ngetik di tiap sheet, tapi kalian bisa ngetik cuma di satu sheet. Nah, nantinya bakal muncul di sheet yang lainnya. Caranya, kita bisa ngegroup sheet-sheet ini ya. Nah, sebelum kita ngegroup, kita lihat dulu. Ini kan ada toko A sampai C, ini bulan Januari. Ini juga ada toko A sampai C di bulan Februari, maaf. Setelah itu nih di bulan Maret. Nah, sama kan. Nah, misalnya kita mau ditambahin nih, ada toko D. Nah, pengen nambahin toko D di tiap sheet, tapi nggak usah ngetik di setiap sheet. Nah, caranya gimana? Itu tinggal di grup dulu. Ini sheet-sheetnya. Caranya klik pencet Ctrl di keyboard, pencet sheet yang ingin di grup. Nah, ini ada 3 sheet yang di grup. Setelah itu kita ketik toko D. Nah, buat uangnya ini bisa di copy dari yang atas. Nah, setelah itu kita bisa lihat hasilnya di bulan Februari. Nah, toko D nya juga muncul, penghasilannya sama kayak yang di toko C. Yang Maret juga sama, muncul toko D sama penghasilannya sama kayak yang di atas. Oke, itu aja. Cara mempermudah untuk membuka sheet. Cara mempermudahnya itu dengan cara mengklik yang ada di ujung sini. Kita klik kanan. Nah, ini bisa langsung kebuka semua sheetnya. Kamu bisa pindah ke neraca, bisa pindah ke neraca lajur. Pokoknya ini bisa ke semuanya. Nah, trik ini bakal ngebantu banget misalnya kalau kamu punya sheet yang banyak. Cara nunjukin semua rumus yang ada di sini. Caranya, kalian bisa blok semua sel di sini. Habis itu klik formulas yang di atas ini. Habis itu show formulas. Nah, ini semua rumus yang ada di sini bakal kelihatan. Sparkline itu sejenis grafik yang seperti itu. Nah,
Ini itu grafiknya tuh ada bermacam-macam jenis, kayak diagram garis, kayak diagram batang, dan ada diagram min orus. Gimana sih cara pakai Sparkline ini? Nah, caranya klik insert. Nah, lalu di sini ada menu Sparkline. Setelah itu kita bisa klik, ini ada 3 pilihan, ada line, ada kolom, ada win or lose. Nah, kita coba yang line. Kita drag dari bulan Januari sampai bulan Juni, lalu klik OK. Nah, grafiknya bakal muncul. Lalu ini kita bisa copy ke bawah. Nah, diagram ini bisa kita warnain sesuai yang kita mau. Misalnya kita ini mau ubah si diagramnya jadi warna merah, bisa. Nah, ini kita bisa tambahin titik-titik juga di grafik ini. Misal kita mau nambahin titik tertinggi, ini bisa kita misalnya warnain hitam. Nah, titik tertinggi ini bakal berubah jadi warna hitam. Lalu misalnya kita mau ubah warna titik terendah jadi warna hijau misalnya, bisa. Nah, ini titik terendahnya langsung ada titiknya.